Siapa sangka, gadis sederhana dari pelosok desa Lumajang, Jawa Timur, yang hanya bermodalkan doa dan tekad, kini hidup bagaikan permaisuri di negeri para raja. Bukan mimpi, bukan drama sinetron, tapi ini nyata dan kisahnya akan membuat hatimu bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Selamat datang kembali di channel penuh kisah nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh, penuh harapan dan kejutan tak terduga, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sebelum lanjut, coba dong tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Jakarta? Bandung? Makassar? Atau mungkin dari luar negeri? Tulis ya, biar kita tahu seberapa luas cerita ini menyentuh hati orang-orang baik seperti kamu. Di sebuah dusun kecil bernama Pronojiwo, Lumajang, tinggal seorang gadis muda bernama Lestari. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya penuh harap meski hidup terus menggencet. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, dengan ayah seorang buruh tani dan ibu penjual jamu keliling. Sejak kecil, hidup Lestari adalah tentang bertahan. Sekolah sambil menggendong adik, mencuci pakaian tetangga demi uang saku, hingga harus putus SMA karena tak sanggup beli seragam dan buku baru. Tapi Lestari bukan tipe perempuan yang menyerah. Ia tidak pandai bicara, tapi tekadnya diam-diam keras seperti karang. Ia menyimpan satu impian, bisa mengangkat derajat orang tuanya, membiayai sekolah adik-adiknya, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang seolah mengurung keluarganya turun-temurun. Suatu sore, ketika matahari mulai condong dan aroma daun jati basah menyebar di pekarangan, Lestari duduk di serambi rumahnya yang reyot. Atap rumah mereka bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai rapuh. Ia melihat ibunya pulang dari keliling kampung, membawa keranjang jamu setengah kosong. "Le, ibu ndak tega. Lihat kamu seperti ini terus. Coba daftar TKI, ya." Ibu dengar banyak tetangga sukses pulang bawa uang, bikin rumah bagus. Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Bukan karena Lestari marah, tapi karena ia tahu itu adalah tanda, ibunya pun sudah kehabisan cara. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit, hanya beralaskan tikar tipis, ia memandangi langit-langit rumah yang bolong. Sinar bulan menembus lubang kecil di atap, seperti meyakinkannya bahwa langit masih mendengarkan doa-doa yang lirih. "Ya Allah, kalau memang jalanku ke negeri orang, tolong jaga aku. Aku nggak mau jadi kaya sendiri. Aku cuma pengin bantu keluarga." Keesokan harinya, ia mendatangi kantor penyalur TKI di Lumajang. Ia menyerahkan fotokopi KTP, ijazah SMP, dan foto 3x4 yang bahkan dicetak dengan uang pinjaman dari tetangga. Petugas itu mencatat namanya, lalu berkata, "Kalau lolos, kamu bisa berangkat bulan depan ke Riyadh, Arab Saudi." "Riyadh?" Kata itu asing di telinga Lestari. Ia bahkan tak tahu letaknya di mana, bagaimana cuacanya, atau apakah orang-orang di sana baik atau kejam. Tapi ia angguk saja. Dalam hatinya, hanya ada satu alasan, keluarga. Sebulan kemudian, setelah proses pelatihan dasar dan suntik vaksin, Lestari pamit kepada keluarganya. Tangis tak bisa dibendung di terminal bus Lumajang. Sang ibu memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Enduk, jangan takut. Ibu tahu kamu kuat. Kalau sedih, sholat. Kalau capek, istirahat. Jangan sampai lupa makan. Jangan malu jadi pembantu, asal kamu jujur dan baik." Lestari menangis. Ia mencium tangan ibunya, ayahnya, dan memeluk adik-adiknya satu persatu. "Aku janji, aku pulang bawa rezeki. Rumah ini akan aku bangun. Kalian semua bisa sekolah tinggi." Bus pun melaju meninggalkan Lumajang. Di sepanjang perjalanan ke Surabaya, tempat pesawat akan membawanya ke luar negeri untuk pertama kali, Lestari terus menggenggam tas kecilnya yang berisi baju, beberapa foto keluarga, dan mushaf kecil yang ia warisi dari kakeknya. Tiba di Riyadh, panas yang menyengat langsung menyergap tubuhnya. Udara kering, matahari tajam seperti menyayat kulit. Ia dijemput oleh agen penyalur di sana, lalu diantar ke rumah seorang pengusaha parfum bernama Tuan Saeed. Rumah majikannya sangat besar, seperti kastil. Tapi Lestari hanya mendapat kamar kecil di belakang dapur, lebih mirip gudang. Tak ada kasur empuk, hanya karpet tipis dan bantal tua.
Ia tidak mengeluh. Setiap pagi, Lestari bangun sebelum subuh. Membersihkan dapur, mengepel lantai marmer, mencuci pakaian keluarga majikan, dan membantu memasak. Kadang ia harus merawat anak-anak majikannya, atau mengantar belanjaan ke mobil. Semua ia lakukan tanpa pernah protes. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan dilewati. Tak terasa, hampir setahun Lestari bekerja. Gaji dikirim rutin ke rumah. Ibu dan ayahnya tak lagi berutang. Adiknya bisa masuk SMK. Tapi Lestari tetap hidup sederhana. Ia bahkan belum pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri. Malam-malam di Riyadh, ia habiskan dengan membaca Al-Quran atau menulis catatan harian. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Kadang aku rindu sekali pulang. Tapi aku tahu, hidup ini bukan tentang aku. Ini tentang orang-orang yang menunggu aku berhasil." Lestari tidak tahu bahwa di balik rutinitasnya yang tampak biasa, takdir sedang menyiapkan kejutan luar biasa. Karena dalam waktu dekat, seseorang yang tak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Seseorang yang melihat Lestari bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anugerah. Dan dari sanalah, kisah cinta yang tak masuk akal itu bermula. Siapa sangka, gadis sederhana dari pelosok desa Lumajang, Jawa Timur, yang hanya bermodalkan doa dan tekad, kini hidup bagaikan permaisuri di negeri para raja. Bukan mimpi, bukan drama sinetron, tapi ini nyata dan kisahnya akan membuat hatimu bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Selamat datang kembali di channel penuh kisah nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh, penuh harapan dan kejutan tak terduga, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sebelum lanjut, coba dong tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Jakarta? Bandung? Makassar? Atau mungkin dari luar negeri? Tulis ya, biar kita tahu seberapa luas cerita ini menyentuh hati orang-orang baik seperti kamu. Di sebuah dusun kecil bernama Pronojiwo, Lumajang, tinggal seorang gadis muda bernama Lestari. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya penuh harap meski hidup terus menggencet. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, dengan ayah seorang buruh tani dan ibu penjual jamu keliling. Sejak kecil, hidup Lestari adalah tentang bertahan. Sekolah sambil menggendong adik, mencuci pakaian tetangga demi uang saku, hingga harus putus SMA karena tak sanggup beli seragam dan buku baru. Tapi Lestari bukan tipe perempuan yang menyerah. Ia tidak pandai bicara, tapi tekadnya diam-diam keras seperti karang. Ia menyimpan satu impian, bisa mengangkat derajat orang tuanya, membiayai sekolah adik-adiknya, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang seolah mengurung keluarganya turun-temurun. Suatu sore, ketika matahari mulai condong dan aroma daun jati basah menyebar di pekarangan, Lestari duduk di serambi rumahnya yang reyot. Atap rumah mereka bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai rapuh. Ia melihat ibunya pulang dari keliling kampung, membawa keranjang jamu setengah kosong. "Le, ibu ndak tega. Lihat kamu seperti ini terus. Coba daftar TKI, ya." Ibu dengar banyak tetangga sukses pulang bawa uang, bikin rumah bagus. Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Bukan karena Lestari marah, tapi karena ia tahu itu adalah tanda, ibunya pun sudah kehabisan cara. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit, hanya beralaskan tikar tipis, ia memandangi langit-langit rumah yang bolong. Sinar bulan menembus lubang kecil di atap, seperti meyakinkannya bahwa langit masih mendengarkan doa-doa yang lirih. "Ya Allah, kalau memang jalanku ke negeri orang, tolong jaga aku. Aku nggak mau jadi kaya sendiri. Aku cuma pengin bantu keluarga." Keesokan harinya, ia mendatangi kantor penyalur TKI di Lumajang. Ia menyerahkan fotokopi KTP, ijazah SMP, dan foto 3x4 yang bahkan dicetak dengan uang pinjaman dari tetangga. Petugas itu mencatat namanya, lalu berkata, "Kalau lolos, kamu bisa berangkat bulan depan ke Riyadh, Arab Saudi." Riyadh. Kata itu asing di telinga Lestari. Ia bahkan tak tahu letaknya di mana, bagaimana cuacanya, atau apakah orang-orang di sana baik atau kejam. Tapi ia angguk saja. Dalam hatinya, hanya ada satu alasan, keluarga. Sebulan kemudian, setelah proses pelatihan dasar dan suntik vaksin,
Lestari pamit kepada keluarganya. Tangis tak bisa dibendung di terminal bus Lumajang. Sang ibu memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Enduk, jangan takut. Ibu tahu kamu kuat. Kalau sedih, sholat. Kalau capek, istirahat. Jangan sampai lupa makan. Jangan malu jadi pembantu, asal kamu jujur dan baik." Lestari menangis. Ia mencium tangan ibunya, ayahnya, dan memeluk adik-adiknya satu persatu. "Aku janji, aku pulang bawa rezeki. Rumah ini akan aku bangun. Kalian semua bisa sekolah tinggi." Bus pun melaju meninggalkan Lumajang. Di sepanjang perjalanan ke Surabaya, tempat pesawat akan membawanya ke luar negeri untuk pertama kali, Lestari terus menggenggam tas kecilnya yang berisi baju, beberapa foto keluarga, dan mushaf kecil yang ia warisi dari kakeknya. Tiba di Riyadh, panas yang menyengat langsung menyergap tubuhnya. Udara kering, matahari tajam seperti menyayat kulit. Ia dijemput oleh agen penyalur di sana, lalu diantar ke rumah seorang pengusaha parfum bernama Tuan Saeed. Rumah majikannya sangat besar, seperti kastil. Tapi Lestari hanya mendapat kamar kecil di belakang dapur, lebih mirip gudang. Tak ada kasur empuk, hanya karpet tipis dan bantal tua. Ia tidak mengeluh. Setiap pagi, Lestari bangun sebelum subuh. Membersihkan dapur, mengepel lantai marmer, mencuci pakaian keluarga majikan, dan membantu memasak. Kadang ia harus merawat anak-anak majikannya, atau mengantar belanjaan ke mobil. Semua ia lakukan tanpa pernah protes. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan dilewati. Tak terasa, hampir setahun Lestari bekerja. Gaji dikirim rutin ke rumah. Ibu dan ayahnya tak lagi berutang. Adiknya bisa masuk SMK. Tapi Lestari tetap hidup sederhana. Ia bahkan belum pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri. Malam-malam di Riyadh, ia habiskan dengan membaca Al-Quran atau menulis catatan harian. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Kadang aku rindu sekali pulang. Tapi aku tahu, hidup ini bukan tentang aku. Ini tentang orang-orang yang menunggu aku berhasil." Lestari tidak tahu bahwa di balik rutinitasnya yang tampak biasa, takdir sedang menyiapkan kejutan luar biasa. Karena dalam waktu dekat, seseorang yang tak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Seseorang yang melihat Lestari bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anugerah. Dan dari sanalah, kisah cinta yang tak masuk akal itu bermula. Malam itu, selepas maghrib, Lestari kembali ke kamar sempitnya di belakang dapur. Meski tubuhnya lelah, hatinya jauh lebih penat. Sejak Sheikh Abdul Rahman menyampaikan niat meminangnya, pikirannya tak pernah tenang. Ia menatap jendela kecil kamarnya yang menghadap tembok. Di luar, angin gurun bertiup pelan, menggetarkan tirai tipis seadanya. Benarkah semua ini? Atau aku hanya sedang dimain-mainkan? Ia menatap mushaf yang diberikan sang Sheikh. Ayat-ayatnya menenangkan, tapi juga membuat air matanya jatuh tanpa henti. Di dunia ini, siapa yang bisa percaya bahwa seorang pembantu desa seperti dirinya tiba-tiba dipinang oleh seorang sultan Arab yang dihormati banyak kalangan? Keesokan harinya, ia dipanggil kembali ke villa Sheikh Abdul Rahman. Tapi kali ini berbeda. Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan khusus, luas dan megah, dengan lampu gantung yang berkilau dan permadani Persia menutupi lantai marmer. Di tengah ruangan, duduk Sheikh Abdul Rahman bersama dua orang syekh lain dan seorang penerjemah. Sebelum Lestari sempat duduk, pria tua itu berdiri dan menyambutnya dengan tangan terbuka, tapi tetap penuh sopan. "Hari ini, aku tak ingin berbasa-basi, Lestari. Aku ingin meminta izinmu, agar aku bisa meminangmu secara sah. Aku akan menyurat ke keluargamu. Aku ingin semuanya halal." Lestari mematung. Suaranya tercekat. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar dari luar. Ia hampir tak bisa berkata-kata. Tapi dengan suara lirih, ia memberanikan diri menjawab. "Tapi, saya ini siapa, tuanku? Saya hanya gadis kampung. Saya nggak pantas berdampingan dengan orang sebesar Anda." Sheikh Abdul Rahman tersenyum. Ia mendekat, lalu menjawab dengan suara tenang yang penuh keyakinan. "Dulu istriku bukan bangsawan. Tapi ia wanita solehah. Dan kamu mengingatkanku pada dirinya. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, dan cara kamu memuliakan keluargamu.
Aku tidak mencari putri dari istana. Aku mencari istri yang hatinya bersih. Lestari menangis. Tak bisa menahan air matanya. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya tetap ada ketakutan. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak percaya dirinya bisa memiliki kehidupan sebesar ini. 2 hari kemudian, surat resmi pun dikirim ke Lumajang. Disertai video pendek dari Sheikh Abdul Rahman yang memperkenalkan dirinya dan menyampaikan niat baiknya secara langsung kepada orang tua Lestari. Sang ibu terperanjat saat melihat rekaman itu, nyaris menjatuhkan ponsel jadulnya. Astagfirullah, iki sopo, le? Iki serius. Sang ayah, meski awalnya curiga, tak bisa menolak ketika surat lamaran resmi dari Kedutaan Arab Saudi ikut menyusul, lengkap dengan legalitas dan permintaan restu secara tertulis. Dalam waktu seminggu, seorang utusan resmi datang langsung ke Lumajang. Membawa mahar berupa 1 kilogram emas, uang tunai dalam bentuk real setara 500 juta rupiah, serta permintaan agar wali nikah Lestari bisa hadir secara virtual. Di hari pernikahan, suasana Villa Sheikh Abdul Rahman penuh dengan tamu kehormatan. Tapi pesta itu dibuat sangat sederhana. Tak ada orkestra mewah, tak ada gaun berlapis-lapis. Lestari mengenakan gamis putih polos dan kerudung sutra sederhana. Ia berjalan dengan langkah gemetar menuju ruangan akad nikah, ditemani seorang ustazah Indonesia yang menjadi pembimbing spiritualnya sejak datang ke Arab. Dengan hanya beberapa kalimat, ijab kabul berlangsung. Suara Sheikh Abdul Rahman lantang dan penuh keyakinan saat mengucapkan akad dalam bahasa Arab. Dan saat kata, sah, dikonfirmasi, air mata Lestari tak terbendung lagi. Tangisnya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena perasaan tak percaya bahwa hidupnya benar-benar berubah secepat ini. Aku, istri dari seorang sultan. Usai pernikahan, Lestari dibimbing masuk ruang pribadi tempat suaminya menunggunya. Sheikh Abdul Rahman menyambutnya bukan dengan pelukan, tapi dengan doa. Ia meminta Lestari duduk di hadapannya, lalu bersama membaca doa pembuka rumah tangga dan surat Al-Fatihah. Bismillah. Semoga rumah tangga kita menjadi sakinah, penuh rahmat, dan selalu di bawah naungannya, ujar sang Sheikh. Malam itu, Lestari tidur di kamar mewah berukuran 3 kali lipat dari rumahnya di Lumajang. Tapi matanya sulit terpejam. Ia menatap langit-langit ruangan yang berhiaskan ukiran emas. Tapi yang terlintas di benaknya bukanlah kemewahan melainkan wajah ibunya di rumah, yang dulu setiap malam meneteskan air mata di tikar tua, mendoakan anak sulungnya di negeri orang. Keesokan harinya, kabar pernikahan Lestari menyebar cepat. Video pernikahannya yang direkam dengan sopan oleh salah satu keluarga Sheikh menjadi viral di media sosial Indonesia. Warganet geger. Masya Allah, pembantu asal Lumajang dinikahi Sultan Arab. Kisah nyata bak dongeng 1001 malam. Orang baik memang selalu dibalas dengan cara luar biasa. Sementara sebagian mencibir, lebih banyak lagi yang mendoakan. Bahkan mantan teman sekolahnya yang dulu meremehkannya ikut mengomentari postingan. Lestari? Serius? Dulu dia cuma jual gorengan di sekolah? Kok bisa sekarang jadi istri sultan? Namun Lestari tidak menanggapi. Ia hanya fokus pada satu hal, belajar menjadi istri yang baik, belajar bahasa Arab dengan lebih giat, dan menjaga adab agar tidak tergoda oleh kehidupan glamor yang kini ada di sekelilingnya. Beberapa hari setelah pernikahan, Lestari menghubungi keluarganya lewat video call. Saat wajah ibunya muncul di layar, Lestari hanya bisa menahan isak. Bu, maaf ya, baru bisa nelpon. Tapi Bu, doanya terkabul. Aku sekarang istri orang baik. Sang ibu tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh membasahi kerudung lusuhnya. Ibu nggak pernah nyangka. Le, Allah ternyata sayang banget sama kamu. Dan untuk pertama kalinya, Lestari mengatakan kalimat yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi. Bu, sekarang aku bukan hanya anakmu. Aku juga istri seorang sultan. Tapi bagi Lestari, gelar itu tak berarti apa-apa dibandingkan satu hal. Aku ingin pulang nanti, bukan sebagai istri sultan, tapi sebagai anak yang berhasil menepati janji. Hari-hari pertama sebagai istri Sheikh Abdul Rahman berjalan seperti mimpi. Bukan mimpi tentang glamor dan pesta, melainkan mimpi tentang ketenangan yang Lestari tak pernah bayangkan bisa dirasakannya. Setiap pagi, Lestari bangun di kamar megah dengan jendela besar yang menghadap taman kurma pribadi. Cahaya matahari menembus tirai tipis berwarna krem.
Aroma kopi Arab dan mawar merah menguar dari dapur. Seorang pelayan wanita dari Maroko membawakan sarapan dengan sopan, tapi Lestari sering memilih menyeduh teh sendiri. Saya terbiasa bikin teh sendiri dan cuci gelas sendiri, katanya sambil tersenyum pada para pelayan yang bingung dengan kebiasaannya. Di istana kecil tempat tinggal mereka, Lestari bukan hanya istri, tapi sahabat. Sheikh Abdul Rahman tak memperlakukannya seperti permaisuri yang hanya dipajang, melainkan sebagai pasangan diskusi, teman berjalan pagi, hingga pendengar setia. Setiap sore, mereka duduk bersama di beranda, membaca buku, berdiskusi soal Al-Quran, politik, bahkan cerita masa lalu. Sheikh gemar bercerita, dan Lestari selalu mendengarkan dengan mata berbinar. Dulu aku pernah hampir meninggalkan semua ini, Tari, ujar Sheikh suatu hari. Kenapa? Karena kehilangan istri pertamaku membuatku seperti mati. Tapi Allah justru kirim kamu, dari kampung jauh di Jawa sana, yang malah menghidupkanku kembali. Lestari tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memegang tangan suaminya yang mulai berkerut. Hati kecilnya berkata, aku bukan wanita hebat, tapi mungkin aku memang dikirim ke sini bukan untuk kaya, tapi untuk menyembuhkan. Meski kini jadi istri sultan, Lestari tak berubah. Ia tetap Lestari yang dulu. Setiap hari Jumat, ia minta diantar ke pasar tradisional. Ia berbincang dengan penjual rempah, membeli buah, dan kadang menyapa TKW lain di sana dengan bahasa Jawa. Suatu hari, ia bertemu seorang TKW muda dari Indramayu yang duduk menangis di sudut toko. Namanya Siti, baru 2 bulan di Riyadh. Ia kabur dari majikan karena disiksa. Lestari langsung menghampirinya. Kamu dari Indonesia? Namamu siapa? Siti, Mbak. Saya nggak tahu harus kemana. Tanpa pikir panjang, Lestari menghubungi ponsel istana. Tak lama, pengawal pribadinya menjemput Siti. Ia dibawa ke klinik, diobati, dan akhirnya ditempatkan di rumah singgah milik yayasan baru milik Lestari, Rumah Doa dan Harapan. Ya, beberapa bulan setelah pernikahan, Lestari meminta izin suaminya untuk membentuk yayasan sosial. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Saya dulu seperti mereka, Pak, terluka, takut, dan merasa sendirian. Saya ingin bantu meski hanya sedikit. Sheikh mengangguk, bahkan memberi dukungan penuh. Ia menyumbangkan 2 villa kosong miliknya di Jeddah untuk jadi asrama dan pusat pelatihan bagi para TKW yang gagal kontrak atau dipulangkan secara paksa. Nama Lestari pun makin dikenal. Tapi ia tak ingin tampil. Ia menolak diwawancara media, menolak glamor. Ia lebih memilih mengurus anak-anak yatim dari pekerja migran, mengajar ngaji, dan memasak sendiri untuk acara buka puasa bersama. Aku nggak mau dikenal karena aku istri sultan. Kalaupun namaku terdengar, biarlah karena aku bantu orang lain, ujarnya kepada salah satu ustazah Indonesia di Riyadh. Suatu malam, ia duduk di musola rumah sambil memandang foto keluarganya yang kini di figura emas. Ia rindu. Rindu sekali. Meski hidupnya kini serba nyaman, hatinya tetap tertinggal di sudut dapur rumah bambu di Lumajang, tempat ibunya biasa duduk sambil menyiapkan jamu. Ia lalu menelepon ibunya lewat video call. Di layar ponsel, wajah sang ibu tampak jauh lebih sehat. Rumah mereka kini sudah dibangun ulang, berdinding bata, ada dapur bersih, bahkan kamar mandi dalam. Bu, rumahnya udah bagus sekarang. Iya, Le. Tapi ibu tetap kangen kamu. Rumah ini jadi besar, tapi sepi tanpa suara sendok kamu tiap pagi. Lestari menangis. Ia sadar, sebesar apapun rumah istananya di Arab, tetap tak bisa menggantikan pelukan ibunya yang hangat. Ia pun berjanji akan pulang dalam beberapa bulan. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang ingin ia selesaikan. Salah satunya adalah membangun sebuah pesantren kecil di Lumajang, khusus untuk anak-anak buruh tani dan TKI. Ia ingin mereka bisa belajar tanpa takut tak punya seragam. Ia beri nama pondok itu, Pesantren Al-Kifayah, artinya cukup. Harapannya sederhana, agar anak-anak miskin tahu bahwa ilmu itu cukup untuk mengubah dunia mereka. Sheikh Abdul Rahman sendiri ikut mendanai pembangunannya. Aku ingin kampungmu melihat bahwa seseorang bisa keluar dari kemiskinan, dan kembali dengan cinta, bukan kesombongan. Dan cinta itulah yang terus tumbuh di antara mereka. Tak seperti cinta film, tak ada drama besar, tapi ada ketulusan. Saat Sheikh sakit kepala,
Lestari meracik teh dan memijat pelan. Saat Lestari demam karena kelelahan, Sheikh duduk di sisinya semalaman, membacakan doa. Kalau dulu aku hidup sendiri dalam istana kosong, sekarang aku merasa benar-benar punya rumah. Waktu berlalu. Tak terasa, sudah lebih dari 1 tahun sejak Lestari resmi menjadi istri Sultan Abdul Rahman Al-Fahd. Selama itu pula, kehidupannya berubah sepenuhnya. Bukan hanya soal tempat tinggal atau penampilan, tapi juga soal cara ia memandang hidup. Hari-harinya kini dipenuhi dengan aktivitas sosial, kajian agama, kunjungan ke pesantren-pesantren kecil, dan sesekali menerima tamu perempuan dari kalangan pekerja migran yang datang padanya dengan beragam luka dan cerita. Namun di balik semua rutinitas itu, Lestari tetaplah manusia biasa. Ada rindu yang tak pernah tuntas, ada keinginan sederhana yang tak pernah bisa ia abaikan. Salah satunya, pulang. Aku ingin mencium tangan ibu. Bukan hanya lewat layar, katanya kepada Sheikh suatu malam. Lalu pergilah, dan pulanglah sebagai anak perempuan, bukan sebagai istri seorang sultan, jawab sang suami sambil menggenggam tangan Lestari dengan lembut. Maka pulanglah ia. Dengan pesawat pribadi yang disiapkan khusus, dan rombongan kecil dari kedutaan, Lestari akhirnya menjejakkan kaki kembali di bumi Lumajang. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai TKI, melainkan sebagai tamu kehormatan. Namun Lestari tak ingin disambut berlebihan. Ia hanya minta satu, agar bisa turun di pertigaan jalan desa, lalu berjalan kaki menuju rumah ibunya. Aku ingin menyentuh tanah ini, berjalan di jalanan yang dulu aku lewati dengan sendal putus dan kaki kotor. Dan benar saja. Saat langkahnya mendekati rumah kecil yang kini telah menjadi bangunan kokoh sederhana, sosok tua di ambang pintu berlari kecil menyambutnya. Ibunya. Le, kamu pulang. Enduk, kamu beneran pulang? Bu, ini aku. Bu, ini anakmu. Pelukan itu pecah di tengah halaman. Tak peduli para tetangga yang berkerumun, tak peduli tim dokumentasi dari yayasan. Di sana, hanya ada dua hati yang bersatu kembali setelah menempuh jalan panjang penuh air mata dan doa. Tangis mereka mengalir, tak terucap. Sebab cinta antara anak dan ibu, terlalu dalam untuk dijelaskan kata. Beberapa hari di Lumajang, Lestari mengunjungi makam ayahnya yang telah wafat setahun lalu. Ia menangis di pusara sang ayah, menaburkan bunga, dan berdoa panjang. Pak! Lestari sudah tunaikan janji. Rumah ini sekarang sudah berdiri, adik-adik sudah sekolah, dan ibu nggak perlu keliling bawa jamu lagi. Hari-hari selanjutnya, ia habiskan bersama warga desa. Tak ada gaya. Ia bahkan duduk lesehan di balai desa, makan tahu goreng dan tempe bersama ibu-ibu, mendengar cerita mereka, memberi sumbangan diam-diam. Namun, puncak dari kepulangannya bukanlah pesta, melainkan peresmian pesantren Al-Kifayah, yang dibangun sepenuhnya atas dana pribadi dan sumbangan suaminya. Hari itu, ratusan anak-anak hadir dengan seragam putih dan kopiah hitam, menyanyikan sholawat dengan suara polos yang mengguncang langit Lumajang. Kita semua pernah merasa hidup kita kecil, ucap Lestari dalam pidatonya yang disambut isak haru. Tapi tidak ada hidup yang terlalu kecil di mata Allah, selama kita ikhlas dan sabar. Mata banyak orang basah hari itu. Para tetangga yang dulu hanya mengenalnya sebagai anak tukang jamu, kini menatapnya dengan rasa hormat, bukan karena ia istri sultan, tapi karena ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Sebelum kembali ke Arab, Lestari duduk bersama ibunya di serambi rumah. Langit sore Lumajang berwarna jingga, angin berhembus membawa aroma pohon nangka yang tumbuh di belakang rumah. Bu, aku bahagia sekarang. Tapi semua ini bukan milik Lestari. Semua ini karena doa ibu. Enduk, ibu nggak pernah minta kamu jadi istri sultan. Ibu cuma ingin kamu selamat dan bisa hidup tenang. Mereka terdiam. Lalu ibunya menyelipkan pesan terakhir yang akan Lestari ingat seumur hidupnya. Kalau nanti kamu punya anak, ajarkan dia untuk tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena kamu bisa sampai sejauh ini, bukan karena gelar, tapi karena kamu tahu rasanya menjadi yang paling bawah. Beberapa hari kemudian, Lestari kembali ke Riyadh. Tapi ia bukan lagi sekadar Lestari istri sultan. Ia kini menjadi penggerak, inspirasi, penyambung harapan bagi ribuan perempuan Indonesia yang sedang berjuang di negeri asing. Dan saat ditanya oleh salah satu TKW baru dalam pertemuan kecil, Mbak Lestari, apa yang bikin hidup Mbak berubah? Doa, jawabnya lirih. Doa siapa?
Doa ibu saya. Doa yang ia ucapkan sambil duduk di tikar, tanpa tahu dunia akan mengirimkan saya kemana. Kisah Lestari membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Ketulusan hati, kerja keras, dan terutama doa, bisa mengubah nasib siapapun. Bahkan seorang gadis desa yang tidur di gudang bisa jadi permaisuri di istana. Tapi yang lebih penting dari perubahan hidup adalah kesetiaan pada akar, pada keluarga, dan pada rasa syukur yang tak pernah padam. Karena pada akhirnya, harta bisa hilang, gelar bisa lepas, tapi doa ibu dan ketulusan hati adalah warisan yang tak lekang oleh waktu.